Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desfrianti Rahmatika akan menjelaskan materi mengenai matriks untuk kelas 11 SMA. Kompetensi inti yaitu menghargai dan menghayati agama dan yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 dan 4.3. 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konstekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk 4.3 menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan 1, 3.3.1 menentukan elemen baris dan kolom pada matriks, 3.3.2 menentukan ordo pada matriks, 3.3.3 menentukan jenis-jenis matriks, 4.3.1 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan konsep matriks. Lalu, apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, penugasan dan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan yang telah diberikan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasil melalui pertemuan offline menggunakan Google Meet. Nah, peserta didik dapat menentukan elemen baris dan kolom, ordo, serta jenis-jenis matriks. Dengan rasa ingin tahu, bertanggung jawab, sikap percaya diri, dan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai tokoh matematika yang bernama James Joseph Sylvester. Beliau adalah seorang yang pertama memperkenalkan kata matriks pada tahun 1850. Kata matriks digunakan untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi pajak. Sebelum tahun 1853, Arthur Cayley menulis tentang transformasi linear yang menggambarkan bahwa matriks secara formal merupakan suatu cabang matematika. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut. Seorang siswa mencatat hasil ulangannya, pelajaran matematika, sosiologi, akuntansi, dan bahasa Inggris dalam sebuah tabel. Perhatikan yaitu ini tabel matematika UH1 dapat nilai 7, UH2 dapat nilai 8, UH3 mendapat nilai 9, UH4 dapat nilai 8. Untuk sosiologi, UH1 mendapat nilai 8, UH2 mendapat nilai 7, UH3 nilainya 8, UH4 nilainya 6. Untuk akuntansi, UH1 mendapat nilai 5, UH2 mendapat nilai 7, UH3 mendapat nilai 8, UH4 mendapat nilai 6. Dan untuk bahasa Inggris, UH1 mendapat nilai 7, UH2 mendapat nilai 9, UH3 mendapat nilai 10, dan UH4 mendapat nilai 8. Nah, tabel ini dapat disajikan dalam sebuah bentuk matriks. 7, nah ini ya.
Selanjutnya, apa sih matriks itu? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Elemen-elemen matriks adalah masing-masing bilangan yang ada dalam tanda kurung. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris. Nah, anggota yang ditulis menurun disebut kolom. Kalian bisa melihat pada gambar ini. Nah, untuk menyatakan suatu matriks biasanya menggunakan huruf kapital. Ini A besar. Nah, untuk menyatakan elemen-elemen matriks biasanya ditulis dengan huruf kecil A11. Coba perhatikan ini ada A11. Elemen matriks ini berada pada baris ke-1, kolom ke-1. A12, baris ke-1, kolom kedua. A21, baris kedua, kolom ke-1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ordo suatu matriks. Banyaknya baris dan kolom menyatakan ordo dari matriks tersebut. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Nah, coba perhatikan matriks di bawah ini. Matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka ordo dari matriks A yaitu 2 kali 3. Selanjutnya, matriks B terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ordo dari matriks B yaitu 3 kali 2. Selanjutnya, matriks C terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Ordo matriks C yaitu 1 kali 3. Matriks D terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Ordo matriks D yaitu 4 kali 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Kenapa sih disebut dengan matriks baris? Yaitu jika suatu matriks mempunyai ordo 1 kali N. Barisnya 1, terdiri dari 1 baris dan beberapa kolom. Kita lihat nih contoh matriks P. Terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Maka ordo matriks P itu 1 kali 3. Nah, contoh lain ada matriks Q yang terdiri dari 1 baris dan 4 kolom. Ordo matriks Q yaitu 1 kali 4. Selanjutnya ada matriks kolom. Nah, kalau tadi ada matriks baris, yang ini ada matriks kolom. Disebut matriks kolom yaitu jika suatu matriks mempunyai ordo M kali 1. Terdiri dari beberapa baris dan 1 kolom. Nah, contohnya nih, lihat. Matriks R terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Ordonya itu 2 kali 1. Nah, bisa dilihat lagi. Contoh untuk matriks S terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Ordo dari matriks S yaitu 3 kali 1. Selanjutnya ada matriks persegi. Apa sih matriks persegi? Yaitu apabila banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, sehingga M kali M. Nah, perhatikan. Ini terdapat matriks D yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ordonya 2 kali 2. Selanjutnya ada matriks E terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ordonya itu 3 kali 3. Selanjutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0 dan anggota yang lain itu 0. Coba perhatikan matriks A, diagonal utamanya min 7 dan 5. Sedangkan anggota yang lain itu 0. Matriks B yang berordo 3 kali 3, diagonal utamanya 6, 4, dan 8. Sedangkan anggota yang lainnya itu 0. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0. Matriks 0 biasanya diwakili oleh O M kali N. Contoh,
O 2 kali 3. Semua anggotanya itu 0. O 3 kali 2 pun ordo 3 kali 2 pun semuanya anggotanya untuk 0. Nah, selanjutnya skalar, matriks skalar. Matriks skalar adalah jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 itu sama dengan K, di mana K itu suatu bilangan bukan 0 dan 1. Perhatikan contoh matriks A2 kali 2 ini. Diagonal utamanya itu 2 dan 2, sedangkan anggota yang lainnya itu 0. Matriks B itu diagonal utamanya 5, 5, 5, sedangkan anggota yang lainnya itu 0. Hampir mirip dengan matriks diagonal. Nah, selanjutnya yang terakhir ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utamanya itu adalah 1 dan elemen lainnya itu 0. Nah, perhatikan diagonal utama dari matriks I2 ini 1, 1. Nah, setelah I3 itu diagonal utamanya 1, 1, 1 yang dan semua anggota yang lainnya itu 0, kecuali diagonal utama tadi. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep matriks, ordo matriks, dan jenis-jenis matriks, perhatikan contoh berikut. Suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Nah, dari data tersebut, susunlah sebuah matriks dengan keterangan di atas. Nah, anak-anak, coba kalian susun sebuah matriks dari data ini. Nah, penyelesaiannya itu kita buat tabel sesuai dengan data yang tadi. Kelompok belajar matematika terdiri dari anggota laki-lakinya berjumlah 27 dan anggota perempuannya 30 orang. Sedangkan kelompok belajar fisika, anggota laki-lakinya berjumlah 18 orang dan perempuannya 15 orang. Sedangkan kelompok belajar kimia, anggota laki-lakinya ada 8 orang dan anggota perempuannya 16 orang. Nah, dari data tabel ini kemudian dibuat menjadi sebuah matriks. Matriks A yang anggotanya 27, 30, 18, 15, 8, 16. Dari matriks A ini mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Nah, berarti ordonya berapa anak-anak? 3 kali 2. Nah, sekian dari penjelasan mengenai konsep matriks, ordo matriks, dan jenis-jenis matriks pada pertemuan hari ini. Untuk latihannya dapat kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.